Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita memuji Tuhan karena kita masih berjumpa dalam Light of Revival dan kita masih merasakan rahmat Tuhan sampai saat ini. Dia masih memberikan kepada kita kehidupan dan kesempatan untuk kita datang bersekutu dengannya di pagi hari. Meskipun kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, sadar atau tidak sadar. Mari mensyukuri rahmat itu dengan membaca kitab suci untuk menerima tuntunan hidup kita pada hari ini. Bacaan kita dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambar Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bacaan kita pada hari ini berbicara tentang penciptaan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Kita mungkin pernah mendengar orang bertanya, atau mungkin kita sendiri berpikir apa buktinya manusia adalah gambar Allah. Buktinya sebenarnya jelas, manusia memiliki intelektual, emosi, dan tanggung jawab moral. Allah adalah Allah yang memiliki rasio intelektual, emosi, dan memiliki moral di dalam dirinya. Dan dengan demikian ketika manusia memiliki itu, maka manusia memiliki gambar Allah itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita memperhatikan bagaimana manusia diciptakan sesuai gambar Allah di dalam bacaan kita pada hari ini. Coba kita perhatikan bahwa sebelum ayat yang kita baca, ada ayat 26 dan sesudahnya ada ayat 28. Di dalam ayat 26 Allah menyatakan rencananya di dalam firman-Nya untuk menjadikan manusia. Dan di dalam ayat 28 Allah kembali menyatakan perintahnya melalui firman-Nya kepada manusia yang telah diciptakan. Kedua-duanya ini, ayat 26 dan 28, sama-sama berbicara Allah berfirman terkait rancangannya dan terkait perintahnya kepada manusia. Dan keduanya memiliki pesan yang sama, yaitu ada tugas, ada fungsi yang diberikan kepada manusia sebagai gambar Allah. Jika di dalam gambar Allah ada intelektual, ada emosi, ada tanggung jawab moral, maka ketiga-tiganya ini perlu difungsikan, perlu digunakan bersesuaian dengan firman Allah. Karena di dalam penciptaan, Allah membungkus penciptaan manusia sesuai gambar Allah di dalam dua bagian yang mengandung firman-Nya. Firman itu membungkus gambar Allah. Firmanlah yang menjadi kerangka di mana gambar Allah itu ada. Firmanlah yang menjadi kerangka di mana manusia diciptakan. Kita mungkin menggunakan intelektual, emosi, dan moral kita tidak sesuai dengan firman Allah. Ketiganya tidak kita sesuaikan dengan firman, tapi seringkali kita membentrokan satu dengan yang lain. Kita mungkin sadar secara intelektual bahwa sesuatu hal itu baik, tetapi karena ada faktor emosi dan pandangan moral tertentu kita, membuat kita tidak ingin bertindak sesuai dengan apa yang kita nilai dalam intelektual kita. Ada orang yang dapat menunjukkan moralitas yang baik, namun tidak didasarkan pada emosi atau pada intelektualitas yang baik. Kitab suci menyatakan bahwa ada satu gambar yang sempurna, gambar Allah yang sempurna, yaitu Yesus, yang di dalamnya kita bisa menemukan ada satu kehidupan yang seimbang antara intelektual, emosi, dan tanggung jawab moral yang selalu disesuaikan dengan kehendak Allah, yang selalu disesuaikan dengan firman Allah. Ketika Yesus marah, dia marah berdasarkan pada firman Allah. Ketika Yesus melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu dengan dasar firman Allah. Ketika dia ingin bertindak, dia bertindak berdasarkan firman Allah. Ketika dia ingin mengajar, dia mengajar berdasarkan firman Allah. Kita bisa melihat secara ringkas tanggung jawab moral, emosi, dan intelektual di dalam kehidupan Yesus
semuanya dikembalikan kepada firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tidak dapat berharap mendapatkan gambar Allah yang baik tanpa memiliki Yesus. Karena Yesuslah gambar Allah yang sempurna, dan hanya dari Yesus saja kita bisa memiliki gambar Allah yang baik itu. Kita mesti datang kepada Yesus, mempercayai dan mengikutinya, maka kita bisa mengalami perubahan gambar Allah yang sudah rusak, yang sudah bermasalah di dalam diri kita, menuju kepada satu gambar yang perlahan-lahan sesuai dengan firman Allah, sebagaimana pada awal manusia diciptakan. Pada hari ini mari kita datang kepada Yesus, mempercayainya dan mengikutinya, menundukkan intelektual, emosi, dan moralitas kita kepadanya dalam langkah-langkah kita hari ini, supaya kita terus-menerus diubah sesuai dengan gambar Allah yang diinginkan oleh Allah. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa untuk setiap orang yang telah mendengarkan perenungan ini, yang telah membaca firman-Mu pada saat ini, supaya Tuhan menolong di dalam diri setiap orang menyadari gambar Allah yang ada di dalam dirinya dan menyadari kerusakan gambar Allah itu. Dan kemudian Tuhan boleh arahkan kepada Yesus, gambar Allah yang sempurna, yang melaluinya ada pemulihan gambar Allah di dalam diri masing-masing orang. Hamba berdoa supaya orang-orang yang mendengarkan perenungan ini, yang membaca firman-Mu pada saat ini, boleh mengalami perubahan gambar Allah di dalam dirinya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun intelektual, emosi, dan moralitas kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati.